Saatnya kami hadirkan Ramadan di Mancanegara. Ya, pendengar, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana suasana Ramadan di Maroko. Bersama kami saat ini sudah terhubung via Zoom Zamiyah Ulumul Islamiyah Karawiyin, jurusan Dirasah Islamiyah di Maroko, Muhammad Farhan. Selamat malam waktu Indonesia, Mas Farhan. Selamat malam waktu Indonesia, selamat pagi waktu Maroko, Mbak. Selamat pagi, jam berapa di sana, Mas Farhan? Di sini masih jam 12:49 siang, baru aja selesai azan zuhur, Mbak. Oke. Nah, kalau di sana bahasa sehari-hari yang digunakan bahasa apa, Mas Farhan? Kalau di sini tuh bahasa resminya bahasa Arab, cuman ya bahasa Arabnya itu nggak bahasa Arab yang fusah juga, karena di sini tuh mereka ada bahasa mereka tersendiri, Mhm, ya dalam artian transmisi dari bahasa Arab itu tersendiri juga. mhm. Jadi bahasa Arab yang kita pelajari di Indo juga kebanyakan mereka make, tapi orang-orang yang asli Maroko itu juga ada bahasa mereka tersendiri yang disebut dengan bahasa bahasa Darija. Kalau Hmm, di Mesir bahasa Ambyah, kalau di Maroko itu bahasanya Darija. Ya sedikit berbeda lah dari bahasa Arab yang kita pelajari di Indonesia. hmm. Mas Farhan boleh dong menyapa pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dalam bahasa Arab Darijah tadi ya? Oh iya, boleh. Silakan. Assalamualaikum. كيف حال؟ كل شيء مزيان. لا بس عليك. كل شيء تمام. ايش كدير؟ كيف حال؟ كل شيء تمام. الحمد لله. Artinya apa, Mas Farhan? Artinya salam sejahtera semuanya. Selamat malam. Gimana kabarnya semuanya? Semuanya sehat, semuanya aman. Gitu. Oh, Gimana kabar keluarga? Semuanya sehat. Gitu, Mbak. wah, Kurang lebihnya. iya. Mas Farhan sudah berapa lama di Maroko ini? Untuk berapa lama saya berangkatnya itu sampai ke sini itu di tahun 2022, Mbak. Berarti ini jalan tahun kedua. Mhm. Alhamdulillah. Mohon Jadi doanya, Mbak, supaya lancar, berkah. segera lulus gitu ya. Amin, 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 ya Allah. Baik. Jurusan apa ini? Tadi saya sampai susah-susah nyebutnya. Jamiah Ulumul Is. Untuk jurusan itu jurusan Dirosah Islamiyah. Mm-mm, Dari bahasa Arab, Dirosah artinya pembelajaran, Islamiyah artinya Islam ya. Dirosah Islamiyah pembelajaran tentang keislaman gitu. mhm. Kalau misalnya di Indonesia hampir sama kayak PA ya, pendidikan agama Islam gitu. Oke. Untuk kampusnya itu di kampus Jamiah Ulumul Islamiyah Al-Qarawin. Nah, jadi dari bagian dari Qarawin. Nah, yang menariknya itu Mbak, Qarawin ini tuh salah satu kampus tertua di dunia yang Hmm, didirikan oleh Fatimah Fihri. Nah, jadi hmm. cabang dari Korowin itu salah satunya kampus yang saat ini sedang saya duduki, Mbak. Gitu. Wah, wah. Nah, kita bicara soal suasana Ramadan di mancanegara. Iya, Di Maroko sendiri ini, Mas berarti sudah tahun kedua ya Ramadan di sana. iya, tahun kedua, Mbak, di Mhm. Maroko. Gimana suasana Ramadan di sana kalau dibandingkan dengan Indonesia? Kalau kita berbicara secara general ya, secara general kalau keadaan bulan puasa ataupun Ramadan di sini secara general hampir-hampir sama juga seperti kayak di Indonesia. Cuman ada beberapa spesifikasi tuh yang membedakan antara keadaan ataupun situasi Ramadan antara Maroko dengan Indonesia. Di Mhm. antaranya itu kalau di Maroko itu ada beberapa perbedaan ketika sholatnya. Sholat tarawihnya itu ketika di Indonesia kan biasanya kita sholatnya itu sholat tarawih 23 rakaat atau 8 rakaat sekali sholat tuh habis Isya 8 rakaat ataupun 23 rakaat. Tapi kalau di Maroko itu ada beberapa masjid itu memang menerapkan sholat tarawih itu secara dua putaran, Mbak. Nah, yang di Hmm. putaran pertama itu ketika setelah Isya, setelah sholat Isya kita mendirikan sholat tarawih, ada yang 8 rakaat, ada yang 10 rakaat. Hmm. Nah, dan setelah sholat Isya atau sholat tarawih 10 ataupun 8 rakaat, ntar istirahat kan lagi ketika setelah sebelum sholat fajar ataupun sebelum sholat subuh nantinya sebelum sahur Hmm. itu dilanjutkan lagi sampai 23 rakaat gitu. Itu Baik. kalau di salah sholat tarawihnya ya ada beberapa perbedaan yang antara Indonesia dengan di Maroko yang ya karena dikarenakan juga ada perbedaan juga kan karena kalau di sini tuh mazhabnya mazhab Maliki. Di Indonesia kita memakai mayoritasnya itu mazhabnya mazhab Syafi'i juga dari kiroahnya juga berbeda. Kalau di Indonesia kita memakai kiroah Hafs an Asim, kalau di sini memakai Warash an Nafi'. Itu Baik. kalau masalah sholat, Mbak, Mhm. sholat tarawihnya. Kemudian kalau di masalah
suasana ataupun kita berburu takjil di sini agak sedikit berbeda sih, karena kalau di Indo kita melihat takjilnya sangat beragam. Takjil di Indonesia itu sangat beragam, mulai dari bakwan, gorengan, es buah, sup buah, lemang, dan lain sebagainya sangat banyak. Tapi kalau misalnya di Maroko mungkin banyak tapi nggak begitu bervariasi ya, nggak begitu bervariasi. Beberapa ada seperti syabakia, ada seperti yang namanya syahma. Syahma itu seperti roti yang dibuat khusus oleh orang Maroko. Kemudian kalau misalnya syabakia itu seperti layaknya kue wijen yang dicampuri dengan madu. Jadi rasanya itu agak sedikit manis. Bisa menjadi pengganti lah, pengganti makanan-makanan yang manis seperti kue manis, seperti kue lapis di Indonesia tuh yang manis-manis, bisa diganti dengan syabakia itu di Maroko. Nah juga di Maroko ini kalau misalnya suasana berbuka bersama juga seperti di Indonesia. Hanya saja ada beberapa perbedaan yang seperti saya bilang tadi, secara spesifikasi saja. Tapi kalau secara general ya, karena Maroko juga dengan Indonesia negara yang bermayoritas Islam, jadi nuansa-nuansa keislamannya itu masih terlihat. Nuansa keislamannya itu masih kental, masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman yang ada. Juga dikarenakan itu, makanya nuansa Ramadan yang ada di Maroko itu jauh berbeda daripada nuansa Ramadan yang ada di Indonesia. Karena ya sama-sama bermayoritas Muslim, banyak kita daripada Muslim, jadi kita saling berlomba-lomba nih dalam berbuat kebaikan. Bahkan di sholat tarawihnya itu, kebanyakan daripada masjid, hampir setiap masjid itu membaca surah ataupun membaca ayat ketika sholat tarawih itu, satu rakaat, satu halaman. Jadi ditargetkan ketika 30 hari sholat tarawih, kita menghatamkan 30 juz di setiap masjid itu. Nah, juga nantinya di malam ke-27 itu nanti akan ada sholat Lailatul Qadar ataupun sholat ya di malam 27 Ramadan, yang mana banyak orang-orang itu datang ke masjid untuk berburu-buru, untuk memburu pahala-pahala yang terkandung di malam ke-27 Ramadan tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu ya suasana di Maroko. Ya mungkin kalau yang spesifikasi lainnya, saya rasa kalau di Maroko mungkin nggak ada lagi ya. Mungkin kalau secara spesifikasi seperti itu, namun secara general ya kita melihat banyak sih kesamaan antara di Indonesia dengan di Maroko. Cuman ya kalau di Indonesia kan banyak tuh kayak gorengan, banyak seperti saya bilang tadi, bervariasi tuh takjilnya, gorengan dan sebagainya. Juga dikarenakan kan di Maroko juga gitu, orang-orang Maroko itu kebiasaan mereka tuh jarang makan makanan-makanan yang berminyak. Jadi kayak gorengan itu jarang banget kita temuin di Jadi sini, sehat kecuali ya ya Mas di kita sana. mahasiswa Indo yang masak sendiri dengan kadar minyak yang banyak ya, ataupun dengan kadar rasa pedas yang banyak. Nah, itu mungkin kita masak sendiri, karena kalau lidah orang Maroko itu tidak pas ataupun tidak mengena lah di lidah mereka ketika memakan makanan-makanan yang berminyak, makanan yang pedas dan sebagainya seperti itu. Baik. Ya, Terakhir, seperti itu, Mbak. ya, terakhir Mas Farhan bisa menyampaikan kembali dalam bahasa Arab dari Jah tadi, mungkin ucapan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan untuk pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal hadirun al-kiram wa ayuha sa'adatul kiram. Nahnu al-an fi syahr Ramadan, syahr unzila fihi al-Quran, syahrun fihi al-mubarak. ويمكن لنا أن نستبق في الخيرات، ويمكن لنا أن نعمل كل عمل صالح في هذا الشهر، لأن هذا الشهر فيه المباركة، فيه الرحمة، وفي أواخرها كان يقول في الحديث أولها رحمة، وفي وسطها مغفرة، وفي آخرها عتق من النار. ولذلك أيها الحاضرون الكرام وأيها السادة، هيا بنا أن نعمل كل عمل صالح في هذا الشهر، شهر أنزل فيه القرآن، شهر فيه المبارك، وكان أجواؤه ما شاء الله سبحان الله العظيم. أعطى الله إلينا العمر حتى الآن، حتى نستطيع أن نلتقي بهذا الشهر العظيم، بهذا الشهر المبارك في هذه السنة، يعني شهر رمضان. يمكن هذا ما يمكن أن أقول. أستعفيكم كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa, banyak sekali. Secara singkatnya apa intinya tadi Mas yang disampaikan?
Intinya selamat menjalankan ibadah di bulan puasa Ramadan. Ayo marilah sama-sama kita di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang di awalnya itu rahmat, di tengahnya maghfirah, di akhirnya kita mendapatkan itqun minan nar, yang mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Nah, dikarenakan semua kemuliaan yang ada di bulan Ramadan yang menjadikan bulan Ramadan itu bulan penghulu daripada seluruh bulan, oleh karenanya marilah sama-sama di kesempatan ini, ayo sama-sama kita berlomba-lomba dalam kebaikan, mengerjakan segala amal solih, memperbaiki diri kita nih untuk bisa menjadi lebih baik ke depannya. Inilah ajang kita untuk bermusabaqah dalam kebaikan lah. Untuk ajang kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan supaya dapat kita terapkan setelah perginya Ramadan nantinya. Terima kasih. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Mas Farhan. Semangat di sana ya. Sama-sama, Selamat Mbak. menunaikan ibadah puasa hari ini. Selamat malam waktu Indonesia. Selamat malam. Demikian pendengar Jamiah Ulumul Islamiyah Karawin, jurusan Dirayah Islamiyah di Maroko, Muhammad Farhan. Sekaligus saya Septina Trisnawati pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.